Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada saat hari ini kita dengan Sapa Pagi. Sapa Pagi kita pada hari ini mempunyai tema Allah memperlengkapi kita untuk bersaksi dan melayani. Saudara dikasihi Tuhan, pada saat saya berada di Jember, kami pernah mengunjungi seorang ibu gembala yang sedang sakit. Pada saat kami mengunjungi, ibu gembala ini bersaksi kepada kami bagaimana dia bisa bertahan selama ini terhadap sakitnya, dan bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dan nyata di dalam hidupnya selama dia menjalani sakit ini. Saudara dikasihi Tuhan, di situ kami disaksikan, dan di situ juga ibu gembala menjadi seorang saksi bagi Tuhan. Apakah itu saksi? Apakah itu bersaksi? Dan apakah itu melayani? Saudara yang dikasihi Tuhan, saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa bersama Tuhan. Saksi ini pernah juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada saat mereka berkumpul di suatu tempat dan Roh Kudus turun. Di situ Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 mengatakan bahwa Yesus inilah yang dihidupkan kembali dari kematian oleh Allah. Kami semua sudah menyaksikan sendiri hal itu. Iya, saksi adalah seseorang yang menyaksikan dan melihat sendiri kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita, baik di dalam pertolongan, maupun di dalam teguran, maupun di dalam berkat-berkat-Nya yang mengalir kepada kita. Saudara, berkat kasih setia Tuhan, pertolongan, wajib kita saksikan kepada orang lain. Kita juga sebagai orang percaya, kita juga harus menyaksikannya kepada orang lain, yaitu dengan bersaksi. Bersaksi adalah menceritakan atau membagikan pengalaman kita dengan Tuhan. Ada beberapa poin di dalam kita bersaksi, yaitu yang pertama, kita sebagai orang percaya sudah ditebus oleh dosa. Mengapa kita bersaksi ataupun dasar kita bersaksi, yaitu kita sebagai orang percaya ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus dan menyelamatkan dosa kita. Dosa kita diibaratkan di dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah kirmisi apabila kita tekan akan mengeluarkan cairan yang sangat merah pekat. Di situ diibaratkan akan diubah oleh Tuhan menjadi seperti salju. Dan dosa-dosa kita juga seperti kain kesumba yang sangat merah pekat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sukacita dan damai sejahtera apabila kita diberikan pengampunan oleh Tuhan dan kita sudah menerimanya. Saudara, untuk itu kita tergerak hati untuk bisa membagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa merasakan dan mendapatkan hal yang sama, yaitu pengampunan dosa seperti yang sudah kita dapatkan. Yang kedua, poin di dalam kita bersaksi yaitu kesaksian atas pengalaman kita sendiri. Hal yang paling baik dan paling mudah adalah membagikan pengalaman kita di dalam kita bersaksi kepada orang lain. Dalam kita bersaksi kepada orang lain, kita membagikan apa yang sudah kita alami, apa yang sudah Tuhan tolong di dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam segala permasalahan, hambatan, maupun rintangan. Tuhan memberikan kita pertolongan. Saksi bersaksi melalui pengalaman
adalah sangat baik karena kita mengalami sendiri, dan itu adalah bukti nyata dari pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain juga bisa merasakan kasih setia Tuhan juga, sehingga dia juga dimungkinkan untuk mengalami hal yang sama seperti yang kita lalui. Yang ketiga yaitu bersaksi juga bisa di dalam perbuatan baik kita kepada orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik kita, tunjukkanlah perbuatan baik kita kepada orang lain di sekitar kita, baik kepada saudara kita, teman sekerja, di lingkungan kehidupan kita. Saksikanlah dan berbuat baiklah kepada semua orang, karena dengan demikian orang lain akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara dikasihi Tuhan, bersaksi. Selain bersaksi, kita juga harus melayani. Apakah pengertian dari melayani? Melayani adalah suatu tindakan baik berupa perkataan, perbuatan untuk memberi pertolongan kepada orang lain, baik kepada perseorangan, kelompok, maupun di dalam sebuah organisasi, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 40 berkata demikian, "Dan raja itu akan menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip kita di dalam melayani. Yang pertama yaitu memiliki kerendahan hati. Di dalam Matius 5 ayat 3 berbunyi bahwa, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Miskin di hadapan Allah berarti mempunyai kerendahan hati. Di dalam melayani kita mempunyai kerendahan hati. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa melayani berasal dari kata diakonos, yaitu pelayan. Pelayan di sini tidak ada tambahan arti lain, yaitu murni sebagai pelayan. Meskipun kita sudah melayani beberapa tahun, kita tidak akan naik tingkatan di atas seorang pelayan. Pada dasarnya orang yang melayani adalah seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati. Prinsip yang kedua yaitu memiliki pemahaman yang baik akan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 dikatakan di situ, "Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci." Saudara, di sini dikatakan bahwa Apolos sangat mahir. Mahir berasal dari kata dunatos. Dunatos yang berarti kuat. Dalam artian yaitu sangat kuat di dalam pemahaman firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, dalam membawa orang kepada Kristus, kita harus dibekali oleh pemahaman firman Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat di dalam pemahaman Alkitab? Kekuatan, kemahiran berasal dari ketekunan akan mempelajari firman Tuhan. Pelayanan yang diberikan kepada kita adalah untuk membawa orang kepada Kristus. Bagaimana orang akan percaya kepada Kristus? Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Ini berarti untuk menunaikan pelayanan, kita harus paham dan akrab dengan firman Allah. Hal yang ketiga di dalam melayani yaitu adanya kerjasama di dalam tim. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram." Di sini ada dua hal, yaitu menanam dan menyiram.
Menanam berarti meletakkan landasan atau fondasi Kristus terhadap orang yang kita layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menanam, kita membentuk orang tersebut untuk bisa mempunyai landasan atau untuk bisa menerima Kristus di dalam hatinya. Setelah itu kita akan menyiraminya. Menyirami di dalam hal di sini berarti membangun di atas landasan, yaitu membangun fondasi iman, membangun di atas fondasi iman yang kuat, agar orang tersebut bisa bertumbuh dan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menanam dan menyiram kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi ada keikutsertaan ataupun ada peran serta dari rekan-rekan sekerja kita, rekan-rekan sekerja dengan Allah. Di dalam suatu kerja tim ada banyak ide atau kreativitas di dalam diri kita. Bagaimana kreativitas tersebut tidak berjalan dengan sendirinya atau tidak berjalan sendiri, tetapi kreativitas dan ide tersebut harus harmoni dan sinkron dengan tim ataupun rekan sekerja kita, sehingga rekan-rekan sekerja kita atau organisasi atau kelompok bisa menjadi satu di dalam sebuah pelayanan, dalam melayani Tuhan. Prinsip melayani selanjutnya yaitu berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai sebuah lahan yang kita tanami dengan tanaman, kemudian kita menyiraminya. Hal selanjutnya yaitu mendoakan. Di dalam mendoakan, Tuhan akan turut campur dengan memberi pertumbuhan, dan itu adalah sebuah karunia bagi kita dan orang yang kita layani. Pertumbuhan iman yang dibutuhkan dan akan berkembang menjadi kedewasaan iman. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam melayani kita juga akan diperlengkapi oleh Allah. Mengapa kita diperlengkapi oleh Allah? Yang pertama yaitu karena kita adalah rekan sekerja Allah. Di dalam melakukan pelayanan kita dipanggil dan dianggap sebagai suatu rekan kerja oleh Allah. Itu sangat luar biasa dan itu adalah sebuah anugerah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, Paulus berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Kita adalah kawan sekerja Allah, ladang Allah, dan bangunan Allah. Untuk itu kita dipanggil untuk bekerja bersama-sama dengan Allah. Bukankah hal ini adalah sangat luar biasa? Karena dalam bekerja bersama Allah, kita mengalami suatu pengalaman yang indah, tuntunan, bimbingan, serta mukjizat akan terjadi sewaktu kita melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan diberikan atau mendapatkan kuasa Allah apabila kita melayani. Di dalam Yeremia 1 ayat 8 sampai dengan 10, di sini dikatakan bahwa janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengeluarkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memperlengkapi Yeremia dengan kemampuan berkata-kata. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yeremia diilhamkan oleh perkataan Tuhan. Demikian juga sesungguhnya kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dipilihnya berjuang sendirian, sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi kesulitan dan segala rintangan. Yang dipinta Tuhan hanyalah kesediaan dan ketaatan. Selebihnya Tuhan akan memampukan kita. Dan Tuhan juga berjanji menyertai
dan memberi kuasa kepada orang pilihannya untuk melaksanakan tugas panggilannya. Tuhan membekali dan memperlengkapi dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan. Saat kita merasa tidak memiliki kemampuan, pada saat itulah Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaannya. Saudara, selain kita dianggap sebagai rekan sekerja Allah dan juga mendapatkan kuasa Allah, kita juga akan disertai oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus ini disaksikan oleh Petrus, yaitu ketika Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Di situ dinyatakan bahwa 3.000 jiwa percaya pada Tuhan pada saat itu juga. Bukan hanya Roh Kudus saja yang menyertai saudara-saudara, dan yang paling utama yaitu adalah tanpa kita sadari, Tuhan sudah merancang kita sejak di dalam kandungan. Tuhan sudah membentuk kita di dalam kandungan dan membekali kita untuk melakukan pelayanan. Apakah bekal itu, saudara? Bekal itu adalah talenta ataupun bakat yang sudah disematkan oleh Tuhan pada kita pada saat kita masih di dalam kandungan. Sehingga kita lahir dan besar, dan kita akan bisa menggunakan bakat-bakat tersebut melebihi dari orang-orang lain, dan kita gunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 31 disebutkan bahwa ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia menyembuhkan, ada karunia membedakan roh, ada karunia mengadakan mukjizat, dan yang lain-lain. Sehingga terjadi banyak mukjizat dan tanda yang menyertai pelayanan mereka, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ada, saudara yang dikasihi Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Allah, dan ada talenta di dalam kita. Yang Tuhan perlukan hanyalah kesediaan dan ketaatan kita untuk bisa, dan kemauan kita untuk bisa melayani orang lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan Tuhan mau setiap orang menggunakan karunia-karunia yang sudah diberikannya untuk melayani, supaya Allah dimuliakan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memperlengkapi kita untuk bersaksi dan melayani. Janganlah khawatir untuk bersaksi dan melayani, karena disitulah kita adalah rekan-rekan sekerja Allah, dan kuat kuasa Allah serta Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kita juga diberikan talenta sebagai bekal untuk kita melayani. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang Tuhan butuhkan adalah kesediaan kita, kemauan kita,
dan ketaatan kita di dalam melayani. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah Sapa Pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, ditinggikan dan dikuduskanlah nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam saat ini. Hingga di dalam kehidupan kami telah bersaksi dan melayani. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pertumbuhan bagi jiwa kami dan semangat kami. Hingga kami bisa lebih lagi di dalam melayani. Kiranya Engkau juga memberikan pertumbuhan di dalam orang-orang yang sudah kami layani. Hingga mereka juga mempunyai pertumbuhan iman dan kedekatan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan melanjutkan tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati tugas dan pekerjaan kami, hingga kami juga bisa menyelesaikan tugas pekerjaan kami dan melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik mungkin. Tuhan, terima kasih Tuhan, sertailah kami di dalam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Sapa Pagi kita hari ini. Selamat bekerja. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Salam Patunggilan.